ada nggak di kisah-kisah di zaman salaf dulu ini terkait pernikahan mereka ini, biarpun kaya tapi enjoy, terus ada juga biarpun yang nggak memiliki harta tapi enjoy gitu. Iya. Ada tak? Nah, Masya Allah. Jadi dalam Islam tentunya kekayaan dan kemiskinan itu sebenarnya tidak dipandang sama sekali. Dan artinya Islam tidak menyuruh kita kaya dan tidak menyuruh kita miskin. Jadi apa adanya. Jadi hidup kita itu disuruh dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah di muka bumi itu. Ketika artinya ya sudah cari rezeki, berjalan. Dan juga dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi cari rezeki. Tapi ketika Allah menyuruh kita berbuat baik, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan. Untuk agama, untuk akhirat kita harus bersegera, harus cepat. Dunia, ya kita cari. Tapi jangan sampai kita menghabiskan umur hanya untuk dunia. Nah, di dalam, makanya begitu juga para salaf, ada yang kaya, ada yang miskin. Di antara 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang dijamin masuk surga 10 siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Sa'id bin Zaid. Nah, dari yang 10 orang ini disebutkan semuanya kaya kecuali Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Zubair suaminya dari anaknya Asma Abu Bakar binti Abu Bakar. Semuanya kaya. Karena mereka orang yang semangat dalam bekerja, tapi tentunya itu sebelum hijrah. Ketika sudah hijrah, mereka semua tinggalkan harta. Hanya sedikit yang bisa membawa. Utsman bin Affan bisa membawa hartanya yang begitu banyak. Nah, Abdurrahman bin Auf tinggal di Makkah, hartanya tinggal di Makkah, tapi di Madinah kerja lagi. Hingga akhirnya menjadi orang yang paling kaya berkat doa Nabi SAW juga. Nah, jadi kalau kita lihat ya mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Bagaimana Ali bin Abi Thalib hidupnya begitu? Ya ini sangat sederhana sekali. Nah, kalau kita katakan miskin, ya bisa dibilang miskin. Artinya Ali bin Abi Thalib, beliau maharnya saja tidak punya apa-apa kecuali baju yang biasa beliau pakai untuk perang. Masya Allah. Jadi dijadikan mahar untuk seorang anak putri Rasulullah SAW. Anak seorang pemimpin dunia. Jazirah Arab, pemimpin dunia ya, Masya Allah, dunia dan akhirat. Kekasihnya Allah juga ya tadi ya. Dan yang membuat walimahnya itu pun Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mempersulit tadi ya, sebagai seorang tua ya. Masya Allah. Ketika beliau dilamar sama Utsman bin Affan, dua putri beliau nikah dengan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan tentunya hidupnya berkecukupan. Tapi beliau juga menikahkan anaknya dengan Ali bin Abi Thalib, orang yang hidupnya begitu sangat sederhana. Artinya Rasulullah SAW tidak memandang hal tersebut. Jadi ada yang hidupnya lapang, mereka juga membantu yang kekurangan. Orang yang kekurangan juga tidak berkeluh kesah, menerima apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, hidup dengan qanaah. Walaupun tentunya kita semua disuruh untuk terus bekerja, mencari harta dunia sebagai wasilah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.